Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas DNS dan web server pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sifli Inner Beauty dengan NIM 20051204063 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. DNS Server, Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address, di mana fungsi dari DNS tersebut adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Untuk mengakses sebuah website, sebenarnya kita harus mengetikkan IP address website yang akan kita kunjungi. Dengan kata lain, kita harus menghafal semua daftar dari IP address website yang kemungkinan akan kita kunjungi. Namun hal tersebut sangat merepotkan dan juga memakan banyak waktu. Maka dari itu, adanya DNS ini mempermudah kita untuk mengakses sebuah website. DNS, dia akan mengingat setiap domain dari sebuah website. Setelah itu, dia akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address, sehingga kita tidak perlu menghafal dan menginputkan nomor-nomor IP address yang akan kita kunjungi. Kita hanya perlu untuk mengingat nama domain dari website tersebut saja. Selanjutnya, web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Fungsi web server. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum pada pembahasan web server dan DNS server. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan rangkaian dari web server dan juga DNS server. Yang pertama, kita mempunyai server pertama yaitu DNS server, dan server kedua yaitu web server. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pada web server kita akan mengubah indeks. Yang pertama, HTTP pastikan on, dan kemudian pada indeks akan kita rubah mengikuti pola yang sudah tersedia. Kita paste ke dalam sini, kemudian kita save, yes, kemudian kita close. Untuk langkah selanjutnya, kita akan men-setting pada PC 1. Nah, di sini pada mode desktop kita buka web browser. Kemudian pada kolom URL ini kita ketikkan IP dari web server yaitu 434343.1. Kemudian selanjutnya kita go. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Berarti ini sudah berhasil, sudah tepat yang kita lakukan tadi.
Untuk selanjutnya kita akan men-setting pada DNS server. Di sini pada mode service DNS server kita on kan terlebih dahulu. Kemudian pada name akan kita tambahkan domain mengikuti modul yang sudah tersedia. Di sini yang pertama akan kita masukkan domain. Pada kolom name kita masukkan domain jarcom.com. Kemudian selanjutnya akan kita add. Untuk type-nya tetap record. Dan untuk address kita inputkan IP 434343.1, kemudian kita add. Dan yang kedua untuk nama domain kita inputkan www.jarcom.com. Dan kemudian untuk addressnya kita inputkan jarcom.com. Kemudian kita add. Oh maaf, ini untuk type kita belum rubah tadi. Untuk record kita rubah cname. Untuk hostname-nya kita rubah jarcom.com. Kita add. Di sini sudah masuk untuk kedua nama domain tadi. Kita close. Selanjutnya kita akan merubah DNS server pada PC 1 pada mode konfigurasi. Nah, pada kolom DNS server ini kita akan menginputkan IP 333333.1. Selanjutnya kita buka web browser. Pada URL kita inputkan jarcom.com. Kemudian kita go. Nah, di sini sudah masuk. Berarti domain yang kita buat tadi sudah benar. Setelah itu kita close. Kita coba inputkan domain www.jarcom.com. Kemudian kita go. Di sini untuk domain 2 juga sudah benar. Itu saja. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.